Baik, selamat sore Sobat Inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini Pak Firdaus hadir menemani Sobat Inspiratif semuanya dalam acara Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial ya. Ternyata langsung ketemu. Alhamdulillah ya. Tapi kita sapa dulu deh siapa pembicara dan kenalan dulu dengan Sobat Inspiratif semua yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya. Terima kasih Kang Faiz, luar biasa ini suatu penghargaan bagi kami. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih, secara organisasi kami ucapkan banyak terima kasih sudah kenal dengan Kang Faiz nih. Kadang lihat di medsos kayaknya luar biasa nih, kapan saya bisa ini. Ternyata Allah ngasih jalan kecil-kecil gini. Alhamdulillah saya kesini juga karena adalah Ta'ala juga karena Allah sudah ngasih jalan ya, dan saya juga sholat asar bisa sholat di sini. Alhamdulillah juga gitu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, kenalan dulu dong, Bos. Kenalan lengkap ya, nama lengkap ya. Nama lengkap saya tuh Bagus Usman, kelahiran di Serang. Anak pertama dari lima saudara, semua laki-laki. Laki-laki. Lulusan kalau bicara sekolah karena kebentur karena dengan kasus narkoba, kayak saya kebanyakan sekolah itu di dalam penjara, Pak Faiz. Jadi 1 tahun di Lapas Serang, 2 tahun di Lapas Cipinang Narkotika, 5 tahunnya di Nusa Kambangan. Udah S berapa ternyata? Makanya masalah narkoba, apa jenis narkoba udah ngelontok gitu. Oke, Pak Usman, kita sore hari ini di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi itu berbicara mengenai narkoba tak mengenal ruang dan waktu. Nah, itu. Aduh, Pak Usman sendiri nih kayaknya agak sedikit gugup atau gimana? Gue baru kenal, baru yang kayak ini. Kopi baru berapa tegukan. Oh iya, lupa kopinya diantar aja, nggak apa-apa sambil ngopi di sini ya, karena kan judulnya ngopi ngobrol inspirasi. Pas amat ya? Iya pas. Emang kita nggak apa-apa sediain di sini sambil santai gitu kan, lebih enak nih ada kopinya ya, punten Pak. Jadi lebih enak kan, biar lebih bersahabat ya ngobrolnya. Betul, itu yang dicari. Karena sore hari ini kita juga butuh inspirasi dari seorang Bagus Usman. Beliau juga teman-teman serta sahabat-sahabat merupakan ketua umum DPP Perang Indonesia. Betul. Mungkin dijelaskan dulu dong, perang itu apa sih Pak? Iya. Perang itu adalah singkatannya dari Perkumpulan Anti Narkotika Indonesia. Dulu waktu itu saya membuat organisasi ini tanpa ada embel-embel Indonesianya. Kang Faiz. Cukup perang aja, Perkumpulan Anti Narkotika. Ternyata banyak dukungan, bukan hanya di Banten tapi di luar Banten pada respon ke organisasi ini gitu. Awal saya buat itu, saya pulang dari Nusa Kambangan, mungkin karena doa dari orang tua udah sih nggak ada ujungnya narkoba itu. Akhirnya saya berbuat, dan mungkin dari orang tua ataupun saya istikharah atau gimana, saya menjadi penggiat narkoba. Jadi penggiat narkoba karena apa? Mungkin pikiran titik balik saya, ada beberapa orang meninggal narkoba karena saya, ada beberapa orang menjadi gila karena saya, ada beberapa orang menjadi budak narkoba sampai sekarang pun berawal karena dari saya. Saya harus minta maaf gimana gitu. Makanya saya pokoknya hijrah menjadi penggiat narkoba. Dari situ saya keliling di setiap sekolahan, hampir seprovinsi Banten saya menjadi penggiat narkoba. Maksudnya mengedukasi bahaya narkoba, ini bahaya narkoba, misalkan ekstasi bahayanya begini, ganja bahayanya begini, eksimer bahayanya begini, sabu-sabu bahayanya begini, terus cara bergaulnya dengan orang yang memakai narkoba. Saya semuanya kasih pengalaman saya gitu kepada para pelajar karena rentannya kenapa? Sindikat narkoba ataupun bandar narkoba itu targetnya orang yang masih produktif. Gitu. Masih produktif. Karena apa? Dengan ngobrol penuh inspirasi yang tema narkoba tak mengenal ruang waktu. Pas banget ini. Di saat pandemi ini dimanfaatkan diisi sindikat narkoba. Yang ditaktakan. Ditutup dengan jual asem, ternyata narkoba. Kemarin sama di Tangerang, di dalam karung, di situ ternyata
narkoba di saat pandemi ini sindikat narkoba malah apa ya kesempatan gitu, kesempatan mau hujan gede-gede mau apa kayak pokoknya narkoba tak mengenal ruang waktu, Kang Faiz. Oke, Pak Usman, sebelum memang kita nanti ngomong lebih jauh lagi tentang narkoba nih, perang ini sendiri ya, perang itu kan apa tadi singkatannya? Perkumpulan anti narkotika. Anti narkotika. Di Banten sendiri itu Pak Usman sebagai penggagas. Betul. Itu sudah berapa tahun tuh Pak? Saya keluar dari Nusa Kambangan itu 2010. 2011 saya memindahkan diri untuk membersihkan diri dari, harus totalitas saya bersih dari narkoba. Karena apa? Kalau jadi penggiat narkoba harus bersih dong. Jangan jadi penggiat narkoba saya memakai narkoba. Waduh, itu akan jadi kendala sangat luar biasa. 2011 saya membuat sampai sekarang bukan hanya saya perang ini, dan sudah terbentuk di 8 kabupaten kota. 8. Itu juga ada sih karena di Lampung, di Batam, di bulan depan di Jakarta pengen mendirikan juga, ada yang keinginan. Itu ada seorang guru juga yang pengen jadi ketua gitu karena. Jadi dari 2011. Dari 2011. Sekarang berarti hampir 9 tahunan. 9 tahunan. 9 tahun. Kalau 9 tahun itu udah mulai akan dewasa ya. Sebenarnya kalau untuk kategori anak-anak sih masih bisa sekolah kisaran kelas 3 SD ya. Betul. Juga masih butuh waktu dan memang benar-benar prosesnya tahapnya ya. Lama juga luar ya. Biasa. Pak, sebelum memang memberantas narkoba, pengalaman. Kenapa Bapak Usman sendiri bisa terjebak di narkotika? Satunya pergaulan. Pergaulan itu sangat luar biasa, Kang Faiz. Kenapa? Padahal di keluarga saya tuh keluarga agamis. Bapak saya guru ustadz. Setiap sore itu ngajar ngaji. Malah kok saya anak pertama jadi korban narkoba karena itu dari tingkatan pergaulan atau gimana itu sangat luar biasa, Kang Faiz. Makanya untuk para pendengar setia Rumah Inspiratif ini, jangan sekali-kali pakai narkoba, Kang Faiz. Coba Kang Faiz, coba dikasih tahu. Karena narkoba itu udah pokoknya penghancur dari segala penghancur gitu. Seandainya kalau saya nggak jadi korban narkoba ini mungkin sudah jadi kalau di OP jadi orang gitu. Tapi saya bersyukur masih tetap jadi orang. Ada hikmah, ada kesempatan di mana kita membenahi untuk menjadi lebih baik ya. Betul. Dan di sini juga mungkin Pak Usman juga dapat hikmah. Bukan hanya hikmah, juga dapat hidayah yang memang sangat luar biasa. Amin. Ya. Nah, itu hampir berapa tahun Pak Usman sendiri tuh mengalami? Saya di dunia narkoba itu 30 tahunan. 30 tahunan. 30 tahunan. Jadi saya umur 12 tahun sudah menjadi budak narkoba. Oh, begitu. Diawali lagi pertama itu sebagai konsumsi atau mungkin juga langsung pengedar? Konsumsi. Konsumsi. Itu ada tingkatannya. Waktu itu saya jadi penyalahguna narkoba, pakai narkoba, akhirnya cari duit untuk membeli narkoba sulit. Akhirnya nyuri lah, punya orang tua lah. Saking orang tua juga pusing untuk gimana kok uang hilang terus, saya jual barang punya orang tua buat beli narkoba, ternyata udah kehabisan, saya cari gimana, akhirnya saya bergabung dengan para penjualnya, udah nih kan terus jualin aja nih, kalau untungnya kan bisa lo beli lagi. Iya ya gitu. Akhirnya teman-teman saya kalau mau beli ke saya nih gitu. Secara tidak langsung saya sudah masuk pengecer, tadinya penyalahguna doang. Itu dilakukan di Kota Serang ketika? Di Kota Serang. Di Kota Serang. Itu kisaran tahun 2000. Tahun 90-an. 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 90 saya baru lahir. Narkoba di tahun 90 udah ada ya. Iya. Nah, ketika itu geliat narkoba sendiri atau narkotika di Kota Serang di tahun 90 emang kencang, Pak? Masih kencang dan masih bebas. Saya keluar masuk di ini aja diurusin orang tua bebas, misalnya di kepolisian. Kalau zaman sekarang sulit kalau kasus narkoba dibebaskan itu. Iya. Dan di sini juga mungkin dapat pelajaran yang sangat berarti ya untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Say no to drug katanya. Dan ini menjadi satu pengalaman berarti seorang Bapak Tubagus Usman bagaimana memerangi narkoba. Oke deh, pertanyaan Pak, ada gejolak batin ya sehingga memang Bapak melakukan pemerangan terhadap narkoba, terhadap diri sendiri sebelum memang kepada orang lain. Ketika itu perang batin yang memang Bapak lakukan untuk berubah itu bagaimana
Bapak bisa melakukan itu? Oh iya. Kok Kang Faiz tahu ya ada perang batin? Hah? Padahal saya merasakan sendiri. Emang sangat luar biasa perang batinnya itu. Pak Faiz sangat luar biasa. Biasanya waktu saya bebas itu banyak konsumen saya. Waktu itu kan saya jaringannya nasional ya, bukan Nasional. hanya di Banten tapi di luar Banten saya sudah mengedarkan juga. Sudah termasuk kata orang mah, wah udah sindikat lo ya gitu. Bagi saya biasa aja gitu. Dari situlah saya sudah berubah pulang dari Nusa Kambangan itu, gejolaknya sangat luar biasa dan cobanya sangat luar biasa. Salah satunya saya baru bebas, saya totalitas saya harus hijrah dan dukungan dari ibu yang sering sakit karena saya berdoa pada Allah, ya Allah saya pengen udahan jadi budak narkoba ini demi orang tua saya yang lagi sakit. Jangan cabut nyawa dulu waktu tolong saya pengen berubah, saya ingin buktikan kepada ibu saya gitu. Ibu saya itu tidak menangis atau gimana, hanya mengelus dada, tapi kan saya tahu gitu hatinya seorang ibu gitu. Sebejatnya saya, senakalnya saya, senakalnya saya keluar masuk penjara, ibu itu belum pernah mengeluh kepada saya gitu. Makanya sangat saya luar biasa, kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa diganggu gugat, itu harga mati, tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Maka saya 4 kali masuk penjara juga, ibu saya itu selalu senyum atau gimana gitu. Makanya saya ingin berbakti kepada orang tua. Saya ingin dalam 30 tahun saya belum pernah memberi nafkah kepada orang tua. Padahal saya uangnya itu miliaran dalam bisnis narkoba. Tapi saya tidak mengasih ke orang tua. Saya sadar diri bahwa narkoba itu uang haram gitu. Makanya saya berubah. Itu dalam 3 bulan itu saya mimpi buruk terus. Mimpi buruk terus saya bangun tidur selalu kayak ada di dalam penjara. Saya bangun mimpi lagi saya sedang memakai narkoba. Dalam 3 bulan itu hampir 1 tahun pun saya mimpi, dan itu juga kadang mimpi jadi kenyataan. Kadang tahu-tahu ada yang transfer atau gimana, cek kok bener. Gitu. Ada yang transfer. Bos, itu duit udah masuk ya. Kapan barangnya dikirim? Karena waktu saya bicara ditanam dengan orang tua itu adalah satu kepercayaan. Kepercayaan saya berbuat yang tidak di dalam dunia bisnis narkoba. Saya tanamkan kepercayaan juga, makanya bos-bos gede itu percaya dengan saya. Mau berapa ratus kilo juga mau percaya gitu. Percaya karena disalahartikan kepercayaan. Seharusnya kepercayaan itu hal-hal yang buat benar ya Kang Faiz. Ini mah buat hal-hal yang tidak benar, tapi sangat luar biasa. Pokoknya bos nasional, internasional juga percaya sama saya gitu. Karena sampai sekarang pun sindikat narkoba percaya dengan saya gitu. Meskipun jadi penggiat gitu. Tapi ingat loh, awas loh, saya penggiat loh. Tidak ada bermusuhan atau gimana. Cuma saya mengasih masukan kepada teman-teman, cobalah udahlah narkoba, tidak ujungnya. Dulu saya rekeningnya udah ratusan juta, miliaran, itu semua tidak ada apa-apanya. Dan berarti dalam proses memerangi narkoba dalam diri Pak Usman ini sendiri memang melihat bagaimana sosok seorang ibu ya. Sosok seorang ibu. Ya. Di situ memang seorang ibu juga menjadi penting ya. Itulah. Doa ibu emang sangat mujarab. Dikabulkan Tuhan. Sangat dikabulkan Tuhan. Makanya saya sangat berdosa benar saya kepada ibu. Nah, dalam prospek Pak Usman selain memang pergaulan yang mungkin sempat salah ya, lingkungan yang membentuk Pak Usman menjadi salah, kemudian juga sebenarnya memang ada terjadi broken home nggak sih? Tidak ada. Tidak ada. Memang pure dari pergaulan. Iya. Nah, ketika itu kenapa Pak Usman bisa salah? Nah, makanya padahal dalam keadaan mabuk juga kadang orang tua suruh sholat ikut sholat subuh sama orang tua, ngantar orang tua itu ngajar di sekolahan, di madrasah gitu. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu tidak ada tentang edukasi bahaya narkoba. Beda dengan sekarang, yang sekarang BNN yang sangat luar biasanya P2PM ini mensosialisasikan bahaya narkoba BNN. Karena BNN kan di situ kan ada bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, sama bidang pemberdayaan masyarakat, selalu mensosialisasikan bahaya narkoba. Untunglah sekarang ada BNN untuk mengasih tahu bahaya narkoba. Jika dulu abah saya tahu ada BNN, kalau misalkan di kamar ada buntungan kelintingan rokok yang kecil, itu awas, anak memakai ganja. Kalau misalkan ada
botol ini ada sedotannya 2, itu media buat pakai sabu-sabu gitu. Jadi kalau dulu tahu mungkin saya terselamatkan gitu. Ini beda dulu sekarang gitu. Ternyata memang sekarang lebih artinya memang dulu dengan sekarang jelas berbeda ya. Sekarang Jelas berbeda. Ada perang yang berusaha untuk memerangi juga. Insya Allah. Nah, dalam proses perjalanan Pak Usman ya menjadi seorang pengkonsumsi sabu-sabu atau narkotika, kemudian sekarang juga menjadi seorang dikatakan sebagai orang yang memerangi narkoba. Di teman-teman mungkin Pak Usman juga tahu dong jaringan-jaringannya. Iya, tahu. Nah, sekarang kita berbicara di wilayah kita dulu deh, di Kota Serang, sebelum mungkin di Banten. Pak Usman kemarin juga sempat tak-takan itu paling banyak ya? Paling banyak 820 kilo itu hampir 1 ton itu. Itu Pak Usman sendiri kecolongan? Bukan kecolongan ya. Biasanya yang saya tahu di waktu jaringan sindikat itu ada beberapa jaringan masing-masing. Misalkan BNN punya jaringan masing-masing ataupun punya jaringan masing-masing. Karena ada keterlibatan di situ. Kenapa? Untuk memancing. Salah satu misalkan saya, kalau misalkan ingin bergabung dengan sindikat narkoba, berarti saya harus terjun ke dunia sindikat itu dengan modal kocek sangat besar. Dari situ kita dekat dengan bukan hanya sindikat narkoba, tapi kokinya yang membuat narkoba gitu akan kenal dengan kita juga. Gitu. Pesanan mau bulu es ataupun kopi ataupun yang mampu ataupun yang murah ataupun yang mahal ataupun bentuk kristal ataupun salju ataupun bentuk cairan itu beda-beda. Salah satunya yang banyak contohnya jenisnya ekstasi. Ekstasi itu ada yang gambar ayam, euro, bintang, lumba-lumba, ratusan merek itu saya pernah berapa puluh itu saya tahu gitu. Tergantung misalkan diskotik ini nih, saya pesan butterfly ya, diskotik itu beda-beda nggak sama. Gitu. Saya kan belum pernah nyobain nih. Jangan sampai Kang Faiz. Maksudnya, ini nanya lugunya nih Pak Usman. Emang enaknya konsumsi narkoba itu apaan sih sebenarnya? Nah, kalau misalkan kita ke ekstasi itu harus benar-benar di dalam diskotik ataupun di dalam kamar yang ada musik dugem. Dugem lah. Itu kalau orang pengguna ekstasi kalau misalkan kena sundut rokok kesenggol di saat lagi on gitu, dia itu rasa solidaritasnya tinggi gitu. Kadang kita nggak ngerokok, kadang nyalain rokok atau gimana. Tapi dampaknya luar biasa gitu. Ke fisik, ke mental akan kena juga. Sabu-sabu juga dia sangat halusinasinya, paranoidnya. Saya waktu itu pernah memakai sabu-sabu terlalu banyak. Saya pakai motor sama anak saya kira-kira di Cepocok situ, ngelihat orang kok kayak ngelihat saya, kayak megang saya di tengah jalan itu baca ayat kursi Kang Faiz. Saking parnonya, ini orang kayak megang saya gitu. Maksudnya baca doa selamat atau gimana gitu. Ya Allah, baca ayat kursi di tengah jalan. Nggak peduli di belakang tin gitu. Itulah jahatnya narkoba. Di tengah jalan saya baca ayat kursi. Buset deh, stres. Belum pakai narkoba, ganja kita beramean, kita bisa join segala gitu. Apa yang tidak membuat orang tertawa, bisa diketawa sendiri. Bisa tertawa sendiri. Ngekek udah habis-habisan aja, pokoknya di luar normal lah gitu. Kakak kekek gitu di Rumah Serang. Gitu. Iya. Nah, saya juga bukan termasuk pengkonsumsi rokok nih ya. Alhamdulillah saya belum juga mengicipi yang namanya rokok nih Pak Usman ya. Diawali mungkin dari merokok gitu. Nah, emang nikmatnya mengkonsumsi narkoba itu sama kayak mengisap rokok gitu modelnya, atau mungkin lebih nikmat daripada rokok sebenarnya? Kalau sendiri pertanyaannya. Iya emang rokok itu jadi gerbangnya masuk narkoba ya. Karena salah contohnya pelajar itu pertama dari rokok, akhirnya ke minuman dan jenis narkoba. Itulah gerbangnya. Kenapa? Itu di situ ada zat adiktifnya ya. Zat adiktifnya, candunya sama dengan narkoba juga. Ya saya pengen sih kalau misalkan rokok juga harus tutup juga. Kalau misalnya merokok. Ada penggiat lain juga, ada yang nggak ngerokok. Kalau saya Mas Man, Kota Serang nih di 6 wilayah ini masif nggak sih penyebaran pengedar narkoba itu sendiri? Karena memang kan mungkin kalau kita sih sebagai orang biasa kayaknya jarang melihat secara langsung gitu ya.
dalam proses penangkapannya. Kalau Pak Usman melihat di Kota Serang ini masif nggak sih masuknya narkoba di Kota Serang? Oh, sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Kenapa? Banyak laporan masyarakat ke saya, anaknya kena atau gimana. Hampir 1 bulan ini saya menerima pengaduan masyarakat orang tua korban. Kurang lebih ada 10. Ada 10. Itu tiap bulannya. Makanya saya gencar. Oh, ini untuk PR saya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini, karena kebentur dengan COVID-19 ini, mungkin hanya teman-teman dekat bahaya narkoba, mungkin dengan rumah inspiratif ini, para pendengar inspiratif bisa memberitahukan kepada sanak keluarga ataupun teman bahaya narkoba ini sangat mengancam generasi muda. Contohnya salah satu anak yang ingin cita-citanya menjadi polisi, menjadi TNI, itu bisa hancur karena di dalam pergaulan dia memakai narkoba dengan kata bahasa gaulnya, oh lu nggak pakai narkoba, lu nggak keren lu. Kata siapa? Oh, orang yang memakai narkoba itu malah menghancurkan. Nah, orang yang lebih keren adalah orang yang menolak narkoba, gitu. Bukan orang yang gaul narkoba. Nih, pakai narkoba keren, kata siapa? Malah menghancurkan, gitu. Narkoba itu kan tak mengenal ruang dan waktu. Muda itu ya ibaratnya mereka yang muda-muda itu yang diserang anak-anak orang tajir atau mungkin juga semua juga diembat. Semua diembat. Karena apa? Untuk pengecer narkoba bukan dia dari kalangan orang berada, karena faktor ekonomi. Makanya saya merasakan, saya sebagai pelaku sejarah, saya sudah membina kurang lebih 400 eknapsa dan eksnapi, gitu. Saya bukan hanya sosialisasi, bukan hanya edukasi, tapi saya mencari solusi untuk korban yang baru bebas dari penjara. Nah, itu sudah tugas kami, gitu. Karena saya sudah bermitra dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Provinsi Banten juga, dengan BNN Provinsi Banten, dengan Setwan, dengan Dispora, dengan Dinas Pertanian Provinsi sudah mendukung kami. Jadi ada pelatihan skill-skill apa aja. Salah contoh Dinas Sosial memberikan pelatihan buat ex-napi bengkel, tapi dikasih barangnya, seperangkat bengkel, misalkan ada yang 10 juta, 5 juta, misalkan dari Disnaker itu pemagangan, pengelasan bengkel, belajar bengkel, pengelasan otomotif dan pemagangan. Ada yang rajin, yang bagus, itu dimasukin ke perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, gitu. Pemerintah sangat mendukung. Cuma seharusnya Banten ini harus punya perda. Biar payung hukumnya dinas-dinas yang lain, bukan hanya beberapa dinas, hampir harusnya semua dinas ini. Gitu. Nah, artinya memang gini ya, stakeholder pemerintah juga memang harus juga mendukung bagaimana generasi-generasi kita yang sudah terjajah ya, di ini juga memang harus dibangun mentalitasnya ya. Betul. Di antaranya tadi pelatihan. Ya. Nah, dalam prosesnya Pak, ketika Bapak melakukan terhadap ex-napi, ada nggak sih yang mereka ketika sudah diberikan pelatihan kemudian balik lagi gitu? Ada. Itu biasanya apa kepentingannya Pak? Karena itu sama aja, pergaulan itu sangat luar biasa. Ada mental juga. Saya pernah membina tahun kemarin 50 ex-napi, yang sukses 60%, 0,2% itu dia kembali lagi ke dalam penjara, gitu. Tapi saya tidak membencinya, saya terus merangkulnya, komunikasi, memberikan support, gitu. Bahwa orang yang sedang teraniaya itu jangan sampai kita membencinya. Contohnya saya lah sebagai pelaku dulu, waktu saya bebas, masyarakat ngecapnya saya, Kang Faiz sampah. Sampah. Malah udah orang keluar bui mah udah gak ada benernya. Gitu. Keluar lagi. Wah, itu sulit nambah. juga ya untuk membangun mentalitas kembalinya ya. Akhirnya kan saya berpikir, dan itu juga orang yang dampak narkoba itu sulit untuk berpikir. Mudah-mudahan saya mendapat hidayah atau gimana, dan saya juga bisa berpikir, gitu. Wah, akan saya buktikanlah kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa saya kemas menjadi pupuk. Akhirnya masyarakat banyak berbondong-bondong kadang ke rumah, katanya surat bebas bisa ditukar dapat modal usaha ya, gitu. Iya Bu, tapi butuh proses. Saya tidak menjanjikan nanti saya ditagih-tagih kalau
Padahal hampir 400 ini yang dibina dengan saya sangat luar biasa. Yang seharusnya dia bisa balik lagi ke dunia narkoba dengan berbekal pelatihan, life skill dari BNN, dari pemerintahan. Dia itu menerimanya dan belajar dan berusaha sekarang pada sukses gitu. Ada video-video di Perang Serang juga di situ, di YouTube juga ada Faiz, orang-orang yang sudah berubah dan berusaha sampai sekarang pun dia bisa menafkahi 3 kepala keluarganya. Dari peternakan dia bisa kampung tanam pertanian semacam kayak singkong ataupun timun, kacang panjang. Saya setiap kadang minggu libur di Kak Faiz, saya muter ke Faiz. Luar biasa. Saya pengen sedih tapi sulit. Gitu. Suatu banggaan sendiri karena saya pernah nangis hanya 1 kali aja. 1 kali. Saya pernah nangis. Enggak ditanya kenapa. Itu sedih. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ketika itu Pak Usman sempat ngobrol 4 mata nggak sih sama teman yang balik lagi gitu? Udah sih ngapain gitu, maksudnya kamu balik lagi toh untuk juga membeli itu juga sulit gitu kan. Lebih baik memulai kehidupan baru dengan benar-benar dengan benar-benar meyakinkan diri kamu mampu gitu. Karena memang saya juga ini sedikit terenyuh nih Pak ya, ketika Pak Usman datang ke sini kayaknya perlu ya teman-teman dari ex-napi ini juga dibangun motivasinya sebagai pembicara gitu ya. Gitu. Juga memang jadi merasa di aku. Iya, merasa di aku. Nah, ketika itu gimana tuh cara ngerayu lagunya tuh? Oh, itu ngerayu. Itu beda ya. Bedanya kan nih, waktu itu Bapak Serang juga ada kelompok pemasyarakatan yang peduli dengan kemasyarakatan, membina orang yang baru bebas. Itu sangat luar biasa. Bapak Serang itu sedang programnya berjalan, ada dibina. Jadi setiap bebas itu ada chemistry-nya lebih kena dengan petugas sipir atau chemistry-nya lebih mengena dengan sesama pelaku. Ternyata chemistry-nya itu lebih sesama pelaku. Contoh dengan saya sulit dengan yang lain, tapi dengan saya insya Allah luntur. Oh iya siap, ataupun pengen pelatihan apa, alhamdulillah. Tergantung chemistry kedekatan kitanya. Kalau saya kan pernah ikut training di sosial, cara menghadapi ex-napi atau gimana, itu saya dididik dan diciptakan, saya suruh jadi manusia setengah dewa. Jangan sampai ada marah, jangan sampai ada. Saya pernah lakuin. Peserta didik saya itu dengan usaha kambing, ketawa, dengan modal sendiri dia dapat dari Kementerian Sosial. Lihat emang berkembang, lihat bagus berkembang. Modal sendiri saya terus harus beli tanah nih pelebaran. Kadang lihat sudah berkembang, berkembang. Udah beli tanah berapa? Kira-kira 30 juta. Sampai mobil saya jual untuk beli tanah itu. Gitu. Udah tuh. Ternyata apa? Ternyata saya percaya dengan anak didik saya itu. Ternyata uangnya tidak dibeliin. Hanya saya pengen ngobrol sama orangnya. Ternyata tidak. Ternyata semua dijual. Saya tidak marah karena ingat waktu saya dididik gitu. Harus membina ex-napi itu harus benar-benar dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Proses saya membina itu harus butuh kesabaran kuncinya. Pak Usman sendiri kan 30 tahun. Iya, di dunia narkoba ya. Itu kan tidak 30 tahun tuh umur saya. Ngopi dulu dong, Ren. Emang 30 tahun teman-teman, sahabat-sahabat inspiratif semuanya, itu bukan waktu yang pendek ya. Memerlukan memang pembiasaan terhadap lingkungan, terus juga pembiasaan terhadap keadaan yang memang juga tidak berpihak kepada kita. Nah, di situ juga memang diuji mentalitas kita. Nah, Pak Usman, di ex-napi itu mereka ada nggak sih yang benar-benar juga brutal atau keras kepala gitu untuk bisa diberikan, atau mungkin juga mereka bisa dari pengalaman perang yang dilakukan Pak Usman itu bisa disentuh batinnya gitu? Bisa. Iya, bisa disentuh. Sangat mudah. Kalau sesama pelaku sejarah itu lebih mengena. Lebih mengena. Chemistry-nya lebih kena. Lu pengen apa sih atunya? Gua pengen usaha gini-gini. Barusan udah, ayo. Harus benar-benar disayang, harus dirangkul atau gimana. Ibarat saya ngantongin apa? Kalau misalnya orang yang rentang, apalagi masih menggunakan narkoba, itu sepik gokilnya, udah ininya, udah ngomongnya itu. Kalau saya kan udah paham, ini ya, harus mengikuti aja. Tapi butuh waktu dan butuh tanggung jawab kita sepenuhnya untuk
membina mereka. Jangan setengah-setengah, harus Nah, totalitas. selain memang masalah ekonomi ex napi nih, sebenarnya ada masalah lain nggak sih sebenarnya Pak? Pergaulan. Maksudnya gini Pak, setelah dia selesai nih dari narapidana Iya, kan iya. pasti permasalahannya adalah dia pengen cari rezeki Nah, baru. faktor ekonomi Paling banyak faktor paling banyak. Karena setiap saya tanyain, kalau saya itu faktor, alah Pak Ketua nanya yang gitu, Pak Ketua juga tahu lah. Nah gitu jawabannya. Oh berarti faktor ekonomi. Iya. Semuanya itu. Karena apa? Untuk mencari kerja aja sulit, apalagi dia untuk membuat SKCK. SKCK. Pasti udah blacklist itu. Bicara SKCK, bicara nanti untuk KK ataupun KTP. KTP di dalam waktu penggerbekan juga kan diambil. Sampai sekarang pun untuk pembuatan sulit. Gitu. Makanya sangat mudah dimasukin di dalam penjara itu karena komunikasi di dalam itu. Makanya saya tidak setuju jika ada para pelajar itu masuk di dalam penjara kan Pak. Karena apa? Seharusnya itu mereka itu diselamatkan dan rehabilitasi, bukan dimasukin di dalam penjara. Kenapa? Kalau masukin di dalam penjara dia akan bakal naik keras. Menjadi pengecer, menjadi bandar narkoba, bahkan menjadi sindikat narkoba yang akan menghancurkan jutaan bisa miliaran orang. Siapa tahu orang ini akan jadi kartel. Iya. Gitu. Mumpung satu ini selamatkan. Jika pelajar ya balikin ke sekolahan atau gimana dengan MOU dengan keluarga kepolisian. Awas ya, kembali lagi. Cobalah para pelajar itu harus diselamatkan itu. Karena pemikirannya itu masih labil. Jika seandainya pemikiran yang belum labil di dalam penjara, luar biasa. Saya 3 kali bolak-balik masuk penjara. Saya tahu di dalam penjara seperti gimana. Oke lah, sipir itu tutup mata. Tapi sesama napinya, sesama napi yang misalkan nyala atau gimana, dia itu untuk memeras para ininya, yang tidak diketahui dengan sipirnya gitu. Yang disalahin masyarakat, bahkan sipir padahal sipir punya gaji buat apa sih gitu. Sesama ininya. Karena saya selaku sejarah sendiri, kalau suruh besok, nah apalagi kasus narkoba, waktu zamannya saya itu dibakar, ini plastik dibakar, ditetesin, badannya sampai kurang tetesin. Nih, kasih nomor HP, telepon, suruh transfer ke orang tuanya ataupun suruh besok. Jadi kasus narkoba itu dikategorikan, divonis dengan napi yang lainnya adalah dia itu anak mami. Belum tentu dia anak mami, karena faktor ekonomi dia bisa menjual narkoba untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Gitu. Emang kebanyakan pengguna narkoba orang berada, duitnya selalu ada dari orang tua. Belum tentu pengecer narkoba itu orang ada, orang yang tidak ada. Karena dibikin ajang usaha, gitu. Nah, seberapa masif BNN provinsi ya, artinya melakukan rehabilitasi ini untuk kalangan pelajar? Untuk rehabilitasi di BNN kami sangat apresiasi, sangat luar biasa karena saya juga sebagai pelaku sejarah mengantar orang yang rehabilitasi. Itu gratis rehabilitasi. Gratis. Makanya untuk pendengar Rumah Inspiratif ini jika ada sanak keluarga ataupun teman yang pengen direhabilitasi, boleh komunikasi kontak dengan saya ataupun dengan Kak Faiz lah, langsung hubungi saya. Saya sampai sembuh. Dan itu dipungut biaya itu gratis. Itu hebatnya BNN. Luar biasa. Gitu. Nah, dalam proses rehabilitasi itu yang dilakukan oleh teman-teman perang itu ngapain itu Pak? Untuk mengawal biasanya orang yang pengen rehabilitasi dia takut untuk dimasukin penjara atau gimana, terus siapa aja bandarnya. Tidak, di saat rehabilitasi itu semua itu mereka itu dilindungin gitu. Tidak dipungut biaya, tidak ini itu, pokoknya disembuhkan lah dengan BNN itu. Karena biasanya rehab yang tidak tahu Mbak, saya pernah membawa sampai di jalan kereta itu dia kabur, ada ketakutannya, takut dimasukin, takut dipres, padahal tidak ada kekerasan di dalam BNN. Komunikasi aja. Dalam proses rehabilitasi itu dikasih pemberdayaan atau mungkin berdiam diri atau seperti apa? Pemberdayaan. Penyembuhan, pengobatan di situ ya. Penyembuhan bisa kalau misalkan berat bisa dibawa ke Lido ataupun di Lampung gitu. Tapi kalau misalkan masih komunikasi lebih enak, usaha juga keluarga masih harmonis, itu mungkin masih pulang pergi ya ataupun nggak menetap di situ gitu. Terus dikasih pemberdayaan. Nah, pemberdayaan larinya bukan ke rehab, ke pemberdayaan masyarakat P2PM itu. Nah, dalam proses rehabilitasi yang kategorinya memang pecandu berat itu seperti apa sih Pak? Pecandu berat itu semacam kalau misalkan pemakai sabu udah merah atau gimana. Itu emang agak susah.
itu sulit untuk disembuhkan, butuh waktu yang lama, butuh waktu dia mengubah attitude, perilaku, sopan santun lah, karena biasanya penyakit itu juga sangat rentan dengan sopan santunnya kurang atau gimana, karena sarafnya sudah kena, terus dia itu selalu ketagihan pengen memakai lagi gitu. Ada barang apa bisa jadi dia itu menipu seseorang atau gimana, pokoknya membuat kriminal hukum aja lah. Kalau Pak Usman sendiri pernah nggak sih menyaksikan yang memang istimewa dari seorang pemakai narkoba? Misalkan tiba-tiba dia terkena narkoba itu kategorinya sulit, kemudian sembuh, gitu kan? Karena memang dapat hidayah atau mungkin karena berkat lisannya dia berzikir. Ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu, melihat? Saya melihat tidak pernah, tapi saya merasakan sendiri. Oh, saya sendiri. Kang Faiz hidung saya ini. Saya sendiri. Iya. Saya direhab enggak? Tapi memakai narkoba, mulai dari heroin, putau, inek, HIV, H5 itu, pokoknya jenis narkoba apapun saya, entah itu disuntik, entah itu dibeset, dan sini heroin, entah itu ekstasi ditelan, narkoba itu dari berbentuk cairan, serbuk, kristal, sampai cairan yang mahal pun saya pernah ngalaminya. Sangat luar biasa lah, 30 tahun bayangin. 30 tahun, gitu. berarti itu lumayan ya kategorinya, berat sekali Pak Usman. Apalagi di dalam penjara dulu sangat bebas saya memakai pada zaman saya waktu itu. Iya. Kalau sekarang sangat ketat, luar biasa. Nah, ketika memang Pak Usman sendiri dapat hidayah, itu prosesnya dalam proses tadi ya alami mimpi. Nah, ketika memang dalam proses terbangunnya itu keadaan sudah parah atau gimana sih Pak? Kalau misalkan saya kembali lagi, mungkin saya bisa mati sebaca itu salah satunya waktu jaringan saya juga Khmer dari Tiongkok juga, Tibet, jaringan saya juga. Kalau saya tidak berubah, mungkin saya akan kematian yang menyusul saya. Tapi saya berubah ini, makanya saya manfaatin untuk titik balik kehidupan saya ini. Gitu. Nah, ketika memang melakukan kategori pemakaian narkoba paling berat tuh, emang masih sempat untuk mikir, wah, gue akan mati nih. Nah, makanya pikir gitu. Makanya dengan doa orang tua atau berpikir orang tua, karena saya sebejatnya saya pemakai narkoba untuk ibadah jalan, untuk puasa juga. Makanya saya bingung. Gitu. Iya. Ya, terus sekarang Pak, punya keluarga. Punya keluarga, anak 2, istri 1. Nah, itu sangat luar biasa. Dalam prosesnya bagaimana tuh Pak? Dalam prosesnya dibilang hukum karma, saya katakan, wah bukan hukum karma bagi saya. Kalau saya bicara hukum karma berarti abah saya, keluarga saya berarti pernah memakai narkoba. Iya. Gitu. Ini hanya pergaulan aja. Saya tidak terima jika ini hukum karma. Kenapa? Saya nakal kok, orang tua saya, kakek saya juga lurah dulu Tanggungan, dan orang tua saya dan uwa-uwa saya juga ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan kepolisian, juga ustadz, guru ngaji. Adik saya pun pengais bungsu sekarang nerusin almarhum orang tua saya. Gimana? Dibilang saya hukum karma, kayaknya tidak, ini salah pergaulan. Kepada anak saya sempat kena, Sempat kena. Anak menjadi waktu itu saya tiga tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Di saat sedang kencang-kencangnya mensosialisasikan bahaya narkoba. Itu kenapa anak bisa? Nah, makanya. Contohnya begini. Anak saya tahu, saya selalu edukasi bahaya narkoba itu gimana. Mungkin dengan cara sindikat merobohkan saya. Ada cara-cara banyak lah. Sempat ada narkoba ngelemparin ke rumah saya itu di mana. Udah saya hiraukan. Pokoknya saya udah berjihad melawan narkoba, melawan jahatnya narkoba demi anak saya dan generasi saya. Saya tidak takut dengan sindikat narkoba, tapi ituin. Mungkin mereka dengar atau gimana, benci dengan saya tidak takut. Terus sampai sekarang pun saya tidak takut. Sampai kekuatan saya adalah ada doa Allah aja. Saya serahkan hanya itu aja. Nah, waktu itu saya di kantor, saya telepon anak saya. Pasti pulang. Oh ya, mau ngantar temen dulu. Sampai setengah jam, sampai 1 jam kalau nggak diantar. Sama temen minta diantar ke rumah. Pas saya buka baju, ya nge-WA situ. Pak, mobil ada di kepolisian kena narkoba.
Itu darah kental. Langsung saya langsung kooperatif di tengah perjalanan saya meneteskan air mata. Nggak kebayang. Akhirnya kan saya flashback ke belakang betapa hancurnya orang tua saya. Di saat lagi ngajar ngaji saya digerebek polisi. Di saat anak saya mau sunatan saya kena polisi. 2 hari mau sunatan. Tapi betapa sakitnya ini anak menjadi budak narkoba. Anak kena di kepolisian. Dari situ saya bisa menangis. Waktu saya masuk penjara, dimanapun saya ditembak kakinya di sini, saya tidak nangis, Kang Faiz. Tapi di saat anak saya menjadi budak narkoba, kena di dalam penjara, saya menangis. Tato saya banyak, kok bisa nangis? Itulah akhirnya saya flashback ke belakang gitu. Oh, kejam amat narkoba ini. Bisa menutupi rasa kemanusiaan saya kepada kedua orang tua saya. Bisa jadi orang tuanya sakit, orang tua saya sakit dan meninggal. Apa karena dosa saya? Karena 3 kali bolak-balik dalam narkoba kena. Gitu. Akhirnya saya flashback itu ya Om. Makanya setiap Jumat habis ini ke kuburan orang tua ya, dosa yang mungkin tidak bisa maafkan dengan orang tua saya. Saya nangis. Saya flashback ke orang tua saya. Ya 3 kali saya masuk ini. Coba bayangkan Pak Faiz. Dosa saya seperti apa? Bayangkan. Makanya saya totalitas menyepenya penggiat narkoba, edukasi kepada generasi narkoba ini bisa merusak hubungan antara orang tua, bisa membunuh orang tua. Makanya bukan hanya edukasi saja, bukan hanya mensosialisasikan, tapi saya mencari solusi. Orang yang baru bebas ini, ayo berubah, jangan pakai narkoba. Gitu. Jangan menghasilkan orang tua yang sibuk orang tua, kamu kena orang tua. Saya sendiri nih, saya baru sadar di saat anak saya masuk dalam penjara. Malam itu juga alhamdulillah bebas. Jika anak saya masuk, cukup tukar kepala saya yang masuk, anak saya yang bebas. Karena masih sekolah. Tidak layak untuk di penjara. Makanya saya mengutuk keras lagi. Jika para pelajar itu masuk dalam penjara, dia akan naik kelas. Makanya saya merasakan sendiri. Ayolah, mumpung ada orang tua, mumpung ibu, bapak, udah jangan macam-macam. Jangan dijauhi orang tua itu dengan hasil yang haram, menjual narkoba. Cobalah cari yang halal. Saya sendiri yang merasakannya, Kang Faiz itu. Jahatnya narkoba itu. Apa ya, tidak berpikiran orang tua nyari nafkah. Kita dicolong buat beli narkoba, bolak-balik membesuk anaknya. Coba bayangkan. Tapi di saat anak saya jadi ini, sekarang kalau bisa nangis saya nangis. Tapi pada tahunnya ini aja sudah, sini sudah, gitu. Udah, makanya mudah-mudahan dengan para penonton yang rumah inspiratif ini, waduh, udah deh jauh-jauh narkoba lah. Sangat luar biasa Pak Faiz itu. Nah, Pak Usman sendiri sempat gak sih marah gitu Pak Usman sama anak karena memang kena budak narkoba itu, atau mungkin bingung? Saya tidak marah. Itu salah saya. Anak tidak ada salahnya. Itu salah saya. Gitu. Salah saya. Kenapa? Mungkin kasih sayangnya kurang. Padahal waktu itu, Pak, yang rumah di Kaloran yang dikontrakin tempatin sama mobil sama teman-teman. Itu bentuk kasih sayang. Itu kadang terlena kita. Harus benar-benar setiap anak pulang malam atau gimana, itu jangan dimarahin. Pokoknya dirangkul, dikasih sayang, selalu bisikin, ingat ya bahaya narkoba gini-gini. Oh iya. Tapi kalau misalkan saya kan kerjanya penggiat narkoba, anak saya boleh gimana? Narkoba ini yang sudah terganggu dengan saya, mengganggu ini. Makanya kalau misalkan ada perang dengan kartel ataupun narkoba, saya orang satu siap pegang. Hayo perang, gitu. Karena narkoba sudah merasakan sendiri lah, gitu. Buset deh, saya banyak tatonya bisa nangis karena narkoba, gitu. Dan narkoba itu emang sangat menjanjikan untuk orang yang tidak mengerti. Beli dengan modal 5 juta, 1 kilo ganja, bisa dipaketin, dapat kira-kira antara 15 dan 20 juta. Tapi berapa persen itu keuntungannya? Sangat mudah, sangat menjanjikan, gitu. Tapi orang yang sudah mengerti, mudah-mudahan dengan tidak seimbang dan di saat mereka terjerat kasus hukum narkoba. Kalau kena tahunan orang tua kamu yang ngurusin capek, telepon mah besuk dong, nggak peduli orang tuanya itu kuli cuci, kuli apa. Orang ternyata tuanya. memang harta tidak akan berharga dari segala sesuatunya kalau sudah kena narkoba. Nah, habis-habisan. Habis-habisan gitu. Ya. Ternyata memang teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, emang narkoba ini sangat menyengsarakan. Jadi bagi teman-teman generasi milenial,
lebih baik isi kehidupan generasi milenial dengan kegiatan-kegiatan produktif. Terutama juga bisa teman-teman nih yang sekarang daripada nimbrung-nimbrung dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, gabung aja sama perang. Karena penting, teman-teman punya skill apa, kasih dengan teman-teman kita curhat ya, dengan teman-teman ex napi gitu kan, Ya, ex-napsa. supaya memang juga kita merasakan batin mereka ketika memang mereka juga sedang terkena musibah ya. Jangan sampai memang kita baru sadar setelah kita tertimpa musibah. Jangan dong. Jangan sampai aja. Iya, karena memang lebih penting hidup kita ya. Kalau sudah masuk ke alam kubur juga Bingung. harta banyak gitu kan, isinya ya cuma tanah doang. Iya, betul. Ini teman-teman serta sahabat-sahabat, ternyata banyak inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Tubagus Usman. Beliau seorang ketua umum DPP Perang Indonesia ya. Dari sini juga nih nanti ada teman-teman kita nih yang sudah hadir nih Pak Usman. ya. Alhamdulillah ya, nanti juga bisa diberikan motivasi. Ya. Saya juga memang ini pengen lagi nih nanti semoga anaknya Pak Usman bersedia Siap datang Bapak ke sini. datang ke sini. Iya. Tapi hari ini bukannya sudah kerja. Sudah Dia kerja. udah kuliah, ngambil jurusan karyawan dan kerja. Tapi saya bisa mengatur waktunya. siap. Dan bapaknya Karena memang- enjoy gimana? Kayaknya lebih rame. Iya. Karena memang edukasi ini harus terus ya Pak. Iya, Ini perlu. penting karena memang mungkin bagi kita yang tidak mengetahui Harus itu kan Pak benar-benar, harus dihadirkan. Takut kalau nggak dihadirkan, wah bohong itu. Iya. Gitu. Masa saya surat dari kepolisian saya bawa? Gitu. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, pengen kita break dulu untuk nyanyi akustik. Silakan satu tembang lagu dari teman-teman akustik, satu tembang lagu biar Pak Usman juga bisa ngopi dengan secara enak nih. Kopi dulu dong Pak. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat Rumah Inspiratif semuanya, di kesempatan sore hari ini kita banyak mendapatkan pelajaran penting dari seorang Bapak Tubagus Usman. Beliau banyak memberikan hal-hal yang membangun inspirasi kita sehingga memang kita menjadi lebih baik lagi, dan juga ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam melakukan proses kebahagiaan yang memang kita rintis saat ini ya. Dan kali ini kita akan coba break sejenak untuk mendengarkan akustik nih Pak Usman ya, Siap, biar agak enak. Kopi dulu dong. Oke, biar lebih siap. enak. Ya segera datang, jangan larang. Tuhan tolonglah, hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hampa semua rasa yang tercipta untukmu, tanpa pernah melihat betapa ku mencoba
jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus, kenapa adanya aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus, kenapa adanya aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Oke, keep your energy and being smart. Kembali lagi bersama Faiz Firdaus di kesempatan sore hari ini di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Satu tembang lagu telah tadi putarkan bersama tim akustik dari Rumah Inspiratif ya. Ternyata memang Tuhan ini sangat adil ketika memang seorang makhluknya juga diberikan satu musibah, di situ juga mendapatkan satu hidayah. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, di sore hari ini kita juga masih bersama dengan Bapak Tubagus Usman ya. Beliau adalah salah satu ketua umum DPP Perang Indonesia. Tapi sejenak tadi habis istirahat sejenak ya, biar enak. Kita kembali lagi di momen terakhir kita untuk juga bisa memberikan sapaan terlebih dahulu dan memberikan satu kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, Pak. Tentunya memang dalam kehidupan kita juga sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Betul. Di sini Pak Usman sendiri telah melakukan itu. Ya, betul. Nah, dalam proses kesimpulan terakhir Pak untuk materi narkoba tak mengenal ruang dan waktu di acara Ngobrol Penuh Inspirasi ini. Ya betul, narkoba itu sangat luar biasa ya. Pokoknya udah harga mati untuk saya dan untuk semuanya bahwa narkoba itu musuh kita bersama. Bukan musuh BNN, bukan musuh kepolisian, bukan musuh TNI, bukan musuh pemerintahan, tapi musuh kita bersama. Makanya kita harus bekerja sama karena bahaya narkoba itu sangat luar biasa. Jika ingin sehat dan selamat, jauhi, tinggali narkoba. Luar biasa. Oke teman-teman, ternyata memang tidak terasa ya kebersamaan kita Pak Usman 1 jam. Iya. Dan sore hari ini kita dapat inspirasi. Dan sore hari ini kita juga mendapatkan satu edukasi sangat penting sekali dari seorang Tubagus Usman.
Semoga nanti bisa mampir lagi nih. Amin. Siap. Semoga nanti kita bisa kerjasama lagi. Siap. Memberikan juga motivasi untuk teman-teman Iya, XMP ini ya. betul. Karena kita perlu juga saling mendorong. Ya, siap. Di rumah inspiratif ini semoga juga bisa memberikan satu kebermanfaatan untuk Ya, kita. amin. Sama-sama Kang Faiz. Nah, terakhir deh, sebelum memang diakhiri perjumpaan ini, Pak Usman, di Perang sendiri ini kan banyak ada organisasi-organisasi juga di bawah Perang ya, yang Bukan di bawah Perang Kang Faiz. Jadi perang, tapi saya sebagai ketua forum. Ketua forum itu forum penggiat anti narkoba Banten. Itu ada beberapa organisasi, ada puluhan organisasi penggiat narkoba. Di situ kita bergabung gitu. Itu dari perang, dari GAN, dari GMDM, dari penggiat yang lainnya, itu jadi satu di situ, jadi keluarga. Jadi semua tidak melebur ke forum itu karena dia punya program masing-masing. Saya tidak mau setiap organisasi melebur semuanya, ini kasihan karena membuat organisasi dari awal itu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi untuk para penggiat narkoba, ancukan 2 jempol. Mereka itu hidupnya sudah siap menjadi penggiat narkoba. Padahal kan lawan penggiat narkoba sangat luar biasa Kang Faiz. Kita menceramahi, kita selalu mensosialisasi di tengah masyarakat, di tengah sekolah noga. Kita tidak tahu musuh kita itu sindikat narkoba yang tidak mempunyai nomor nih. Maksudnya penjahat tanpa wajah gitu. Yang suatu saat bisa menyerang kita kan suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Mending kalau misalkan ustadzah atau ustadz bisa ceramah juga kan ada orang yang ininya. Tapi kalau untuk sindikat narkoba untuk kita mencegatnya, waduh, bisa-bisa kita pulangnya tembak mati sama kartel narkoba. Makanya saya sangat luar biasa para penggiat narkoba ini. Itu nyata gitu. Ternyata untuk menjadi seorang penggiat narkoba atau mungkin juga memerangi narkoba itu juga pilihannya adalah hidup atau mati. Betul. Jadi bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, jangan pernah coba-coba mengkonsumsi, mendekati narkoba atau CLBK. Jangan sampai beli CLBK. Berarti kan ke belakang lagi hidupnya. Gitu. Jangan kita makan narkoba, inspirasi gua nih. Pas makan narkoba ini nambah bagus, kata siapa? Itu yang akan menghancurkan. Inspirasi yang bagus adalah di saat otak kita bersih, iman kita bersih, pergaulan kita bersih dari peredaran bahaya narkoba. Itu yang perfectin, maksudnya sempurna itu. Kok ingin membuat ide, ingin membuat kegiatan inspiratif yang lainnya harus memakai doping, nggak bisa. Gua harus begadang kan, cari nulis ini, cari naskah atau gini. Gua harus pakai sabu biar nggak bisa tidur. Nah itu akan sangat membahayakan. Gitu, sangat membahayakan. Tidak baik gitu, Kang Faiz. Oke teman-teman, ternyata luar biasa, sangat menarik perjumpaan kita. Ternyata memang perjumpaan kita tidak lama ya, sudah 1 jam, dan kita sudah mendapatkan inspirasi banyak dari seorang Bapak Tubagus Usman di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Semoga teman-teman juga dapat edukasi serta inspirasinya. Jika teman-teman bisa ingin bergabung dengan Perang, nanti bisa menghubungi di Facebooknya ya Pak Usman ya. Facebook Pak Usman Tubagus Usman Sastra Dilaga. Betul. Atau mungkin di Facebook apa? DPP Perang Indonesia. DPP Perang Indonesia ya. Nanti kenalan, ternyata Pak Usman ini enak ya. Jangan ngerasa takut. Jangan. Muka seram tapi hati rinto. Oke deh, saya yang bertugas, saya Faiz Firdaus dan Bapak Tubagus Usman. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Pak, makasih ya.